tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Pernahkah kalian membaca cerita rakyat? Dalam mempelajari suatu cerita rakyat, kita akan belajar dari tokoh-tokohnya. Di dalam suatu cerita terdapat tokoh utama dan tokoh tambahan, dan di dalam tokoh utama tersebut terdapat tokoh protagonis atau tokoh yang memiliki karakter baik. Dalam tokoh antagonis atau tokoh yang memiliki karakter jahat, kita simak cerita berikut ini. Kisah terjadinya Selat Bali. Manik Angkeran adalah putra Sindi Mantra, seorang Brahmana. Manik Angkeran tinggal di kerajaan Daha Bali. Saat Pulau Bali belum terpisah dari Pulau Jawa, Manik Angkeran suka menghambur-hamburkan harta orang tuanya. Berulang kali, Sidhi Mantra memperingati putranya, namun Manik Angkeran tidak mau mendengarkan nasihat ayahnya. Hingga akhirnya harta habis dan juga Manik Angkeran ditagih hutang karena hartanya sudah habis. Melihat hal tersebut, Sidhi Mantra mendatangi Gunung Agung yang terdapat naga besar bernama Naga Besuki. Naga Besuki tersebut memiliki harta yang sangat banyak. Sidhi Mantra meminta sang naga untuk membagikan hartanya untuk melunasi hutang-hutangnya. Naga pun mulai menggoyangkan ekornya dan keluarlah kepingan emas. Sidhi Mantra pulang dengan membawa banyak emas. Namun harta yang dibawa Sidhi Mantra dihabiskan kembali oleh Manik Angkeran. Manik Angkeran yang kehabisan hartanya pun mencari tahu dari mana ayahnya memperoleh harta. Seseorang memberitahukan bahwa Sidhi Mantra memperoleh harta dari Naga Besuki. Manik Angkeran pun mendatangi Naga Besuki di Gunung Agung, seperti yang dilakukan ayahnya, dan minta Naga Besuki membagikan hartanya untuk melunasi utang-utangnya. Naga Besuki berkata, jika ia sudah memberikan ayah Manik Angkeran emas dan permata, dan menanyakan apakah harta tersebut kurang, Manik Angkeran pun memohon dan membelas kepada Naga Besuki untuk membagikan sebagian hartanya lagi. Naga Besuki yang baik hati dan luluh akhirnya menggoyangkan ekornya. Manik Angkeran silau karena melihat banyak harta di ekor Naga Besuki. Segera Manik Angkeran memotong ekor Naga Besuki dengan pedang. Namun Naga Besuki menghindarinya dan menyemburkan api ke arah Manik Angkeran, sehingga Manik Angkeran terbakar menjadi abu. Sidhi Mantra yang melihat hal tersebut memohon kepada Naga Besuki untuk menghidupkan kembali Manik Angkeran. Naga Besuki memenuhi permintaan Sidhi Mantra, namun dengan syarat Manik Angkeran tidak boleh pulang dan tinggal bersama Sidhi Mantra. Naga Besuki meminta Manik Angkeran tinggal bersamanya dan menjadi muridnya. Naga Besuki akan mengajarkan Manik Angkeran menjadi orang yang baik dan berilmu. Sidhi Mantra pun memenuhi persyaratan Naga Besuki dan menyerahkan anaknya kepada Naga Besuki untuk dididik menjadi anak yang baik. Akhirnya, Manik Angkeran hidup kembali dan membuat garis yang memisahkan dengan anaknya. Garis tersebut mengeluarkan air yang deras dan memisahkan Gunung Agung dengan sekitarnya. Sampai sekarang garis tersebut disebut Selat Bali, yaitu selat yang memisahkan antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Demikianlah cerita tentang kisah terjadinya Selat Bali, dan dari cerita tersebut kita bisa ketahui siapa saja tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Ada Manik Angkeran, Sidhi Mantra ayah Manik Angkeran, dan Naga Besuki. Tokoh protagonisnya adalah Sidhi Mantra dan Naga Besuki. Sedangkan tokoh antagonisnya adalah Manik Angkeran.